Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Posil Media yang hari ini kita meliput acara seminar nasional tentang kemasjidan dan muktamar pertama Fosil BKM Indonesia. Dan rentetan acara kita dari tadi pagi sampai sore hari ini telah menghasilkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pengangkatan dan pengukuhan pengurus-pengurus. Kemudian dilanjutkan dengan seminar-seminar yang luar biasa. Tadi pembicara kita dari MUI Pusat dan dari Masjid Jogokarian, yaitu Bapak Muhammad Jazir ASP. Beberapa hal juga kita lakukan wawancara-wawancara dengan para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Fosil. Dan kali ini kita kedatangan tamu sebagai Ketua Fosil Kota Medan, ya Pak Prof. Saya kenalkan Bapak Profesor Dr. Del Fitri Munir yang hari ini diamanahi sebagai Ketua Fosil Kota Medan. Nah ini Pak Prof, kira-kira persoalan yang mungkin akan kita bincangkan dalam kesempatan kali ini adalah apa kira-kira persoalan utama atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masjid-masjid di Kota Medan, dan bagaimana solusi kita yang akan Pak Prof lakukan bersama tim nanti untuk kepengurusan periode ke depan 2024-2027, 2022-2027 ya? Iya. 5 tahun ya? 5 tahun. Iya. Silakan Pak Prof, kira-kira bagaimana itu kira-kira Pak Prof? Terima kasih Pak Zuri atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah hari ini saya diamanahkan sebagai Ketua Fosil BKM Kota Medan. Ya. Dari data-data yang kita peroleh, masjid-masjid yang Kota Medan yang berjumlah kira-kira 1.200. Masalah yang paling krusial adalah sertifikat tanah masjid yang baru diurus itu persentasinya 15%. Baru 15% yang baru sertifikat yang sudah diurus. Ya. Kemudian IMB lebih kecil lagi. IMB lebih kecil lagi. Iya. Nah, ini kan masalah yang harus kita selesaikan. Yang kedua adalah pengurus kita, pengurus masjid kita ini sebagian besar belum berbadan hukum. Tentu apapun aturan yang dibuat oleh masjid itu, yang artinya ADRT-nya itu tidak disahkan secara hukum dan tidak berlandasan hukum, sehingga inilah yang membuat pengurus ini gampang sekali terjadi sengketa. Karena tidak ada landasan hukum yang harus dipakai. Hanya peraturan dibikin antara pengurus saja dan tidak ikut negara yang sebagai menyaksikan, sehingga akibatnya terjadilah tidak harmonisan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada hukum di sana yang berlaku. Ini yang paling besar. Kemudian ekonomi umat, ekonomi umat. Kita perlu mengangkat ekonomi umat melalui masjid ini. UKM-UKM yang ada di sekitar masjid itu perlu kita angkat. Dan kemudian terakhir remaja. Remaja adalah masa depan kita dan remaja harus kita rangkul ke masjid. Akhir-akhir ini kita lihat remaja makin jauh masjid. Harus kita rangkul karena mereka lah yang akan menggantikan kita di masa depan. Terkait dengan remaja Pak Prof, tadi kan kita dapat masukan dari Masjid Jogokarian yang disampaikan oleh Ustadz Jazir tadi. Ada kesinambungan mendidik anak-anak ini berorganisasi. Mulai dari usia SD, usia SMP, usia apa, ada kesinambungan yang sedemikian sehingga ketika dia sudah menjadi alumni pun dia tetap terpaut hatinya tentang masjid, tentang apa segala macam yang dia jalani selama ini. Itu bagaimana Pak Prof untuk menerapkannya di Medan gitu? Sebetulnya segala sesuatu ini memang ini hal baru ya. Jogokarian itu sudah tahun sebelum 2000 sudah ada, sudah mulai. Nah kita baru mulai Tetapi kalau kita mulai dan ada contoh, saya yakin bisa. Remaja kita, saya lihat masjid-masjid sudah ada remaja, walaupun belum semua masjid yang digemari oleh remaja Ini akan kena mulai salah satu. Mungkin saya tambahkan mengenai
sertifikat. Apa yang akan kita lakukan ke depan untuk mengatasi yang 15% ini masih jauh. Ada 85% yang jadi persoalan kita. Ini harus jadi program kita. Kita akan bekerja sama dengan BPN. Bikin semacam kesepakatan agar semua masjid yang di Kota Medan ini diberi kemudahan. Kita akan bentuk tim khusus untuk mengurus ini. Surat-surat tanah ini, sertifikat ini akan membantu masjid-masjid di kecamatan yang ada di kecamatan untuk dipermudah. Dan kalau perlu secara kolektif kita bantu. Itu. Kemudian mengenai struktur organisasi itu memang perlu disahkan secara hukum. Ada dua, satu yayasan, satu adalah perkumpulan. Yang paling cocok karakternya dengan masjid adalah perkumpulan. Karena itu berbasiskan ADRT kita dan aturannya kita bikin sendiri, tapi disahkan oleh negara. Sehingga siapa yang melanggar sama dengan melawan negara. Berarti itu nanti para BKM, pengurus-pengurus BKM itu nanti diarahkan ke sana Pak Prof ya. Direvisi lagi ya. Dan satu yang paling mendasar adalah kita selama ini menganggap nazir itu di bawah BKM. Menurut undang-undang nazir itu paling atas. Dia yang punya itu masjid itu. Karena dia menerima wakaf. Nazir yang membentuk BKM. Jadi badan kenaziran itu adalah sekalian dewan pengawas tugasnya. Nah, baru BKM di bawah. Jadi kalau sudah ada yang mengawasi dan ditakutin yang berdasarkan undang-undang, disahkan negara, semua BKM harus tunduk dengan aturan yang mereka bikin. Nah, jadi tidak ada lagi kericuhan. Betul. Inilah salah satu cara bagaimana supaya nyaman di masjid, sehingga program-program masjid itu seperti zaman Rasulullah itu bisa kita terapkan, termasuk remaja tadi. Ini tantangannya kan Pak Prof, hampir rata di Kota Medan ini sistem kepengurusannya adalah hanya BKM Pak Prof. Ya kan, jadi kalau tadi kita dengar dari Pak Prof ada nazir, ada nazir, di mana nazir ini membawahi atau menaungi, ya menjadi pembina daripada BKM. Ini kayaknya ada perlu edukasi ya Pak Prof. Betul. Bagaimana kira-kira mengedukasi masyarakat atau pengurus masjid ini agar supaya bisa memahami fungsi-fungsi ini, bahwa ini sebenarnya lebih efektif dibanding dengan yang selama ini terjadi. Itu gimana Pak Prof? Jadi gini. Kalau yang selama ini terjadi kan tidak berdasarkan hukum, tidak menurut undang-undang. Jadi memang kita harus menurut undang-undang, kan? Itu intinya Pak Prof. Intinya itu. Yang tidak mengikuti struktur ada nazir, ada BKM itu tidak sesuai dengan undang-undang. Betul. Jadi kita harus rombak lagi semua struktur kenaziran dan BKM semua masjid di Kota Medan. Bukan di Medan aja, seluruh Indonesia harus rombak nih. Karena itu undang-undang. Karena itu undang-undang. Jadi kenaziran, badan kenaziran itulah pemilik segala-galanya. Jadi kalau di PT itu ownernya itu. Betul. Kemudian BKM ini direktur pelaksana, bisa diberhentikan. Kayak owner tadi kayak komisaris kayak komisaris ya. Jadi kalau direktur kan bisa diganti-ganti. Kalau menyalah tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh badan kenaziran, BKM bisa dibubarkan. Betul. Jadi kita tidak takut lagi siapapun jadi ketua BKM. Tidak ada seorang tua, orang muda bisa. Karena ada yang mengawasi dan ada yang mengarahkan. Sehingga kita berikan kesempatan kepada muda ketua BKM. Sehingga terwujudlah BKM dengan manajemen yang modern. Anak muda kan memang kalau yang tua-tua untuk memakai manajemen modern dengan IT segala kan agak susah. Maka ini kesempatan bagi orang muda kita. Betul. Itu kira-kira. Mungkin Pak Prof yang perlu dipertegas lagi agar jangan sampai terjadi, boleh dikatakan tanda kutip ketakutan ya. Ketakutan para pengurus BKM untuk dirombak-rombak ini, ya kan? Karena sebenarnya kan kalau tadi Pak Prof bilang kan orang-orang yang menjadi sekarang ini pengurus BKM bisa saja kita naikkan dia ke atas menjadi apa? Ya nanti regenerasi. Gitu mungkin ya, Pak jadi Prof, gini, setelah ini kita roadshow. Roadshow. Pertama kita baru untuk Medan kan untuk kecamatan baru 6. Target kita harus 21. 21 kecamatan. Semua kecamatan sudah ada perwakilan kita, sehingga nanti kita akan roadshow. Setiap kecamatan nanti akan menghadirkan semua masjid yang ada di kecamatannya. Inilah sosialisasi kita. Setelah sosialisasi nanti baru kita bantu bagaimana teknis untuk merubah sana. Kita ada tim hukum kita, ada notaris kita. Betul. Akan kita bimbing merubah menjadi BKM yang berbadan hukum perkumpulan tadi. Itu berarti begini Pak Prof, artinya ada benang merah yang sudah menjadi acuan dari fosil Kota Medan. Yang tadi Pak Prof bilang
kepengurusan model yang sekarang ini seperti hanya BKM saja, tidak ada kenazirannya, tidak berlandaskan hukum. Nah, landasan hukumnya jelas. Yang akan diterapkan, kita terapkan itu bukan ide-ide yang liar, tapi ide-ide yang betul-betul berlandaskan hukum yang ini. Baik, terima kasih Pak Prof atas wawancara ini, pencerahan yang luar biasa dari Pak Prof pada hari ini. Mudah-mudahan kepemimpinan Pak Prof untuk mengendalikan atau memimpin Posil Kota Medan berhasil dengan sukses. Ya Pak Prof, mudah-mudahan. Dan kami dari Posil Media mengucapkan terima kasih atas wawancara ini. Pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatian Anda, dan kami undur diri dan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.